Aluna hanya bisa bengong saat Saga berlalu meninggalkan dia. Wanita itu seperti terhipnotis dan tak bisa berkata-kata lagi. Dia menatap kepergian Saga dan putrinya dengan bingung. Tak lama kemudian, dia seperti tersadar dan segera menyusul mereka. Tak peduli dengan makanannya yang masih tersisa cukup banyak di bangku taman tadi. Dengan napas terengah-engah, akhirnya dia bisa menyusul kepergian suaminya. "Mas, jangan marah. Maafkan aku Mas," ujar Aluna, sembari menyentuh lengan suaminya. Pria itu bahkan tak menoleh sedikit pun. Rupanya kekesalannya sudah benar-benar menggunung. "Mas, aku akan nangis guling-guling kalau kamu nggak mau maafin aku," ancam Aluna. Dia terus saja menatap suaminya sembari mengikuti langkah kaki pria tampan itu. "Silakan saja kalau kamu nggak malu," ketus Saga. Mereka sudah keluar dari taman. Sudah sampai di jalan raya. Si cantik baby Ayana masih saja betah terlelap di dalam kereta bayinya. Aluna tercekat. Dia tak menyangka dengan jawaban yang diberikan oleh suaminya. Tentu saja dia juga tak akan seberani itu melakukan apa yang baru saja dia katakan. "Mas, maafkan aku. Jangan marah." Tanpa malu, dia menggelayut manja di lengan suaminya. Tak peduli jika pria dewasa itu bahkan masih bersikap dingin padanya. Saga hanya diam. Dia mengabaikan sang istri yang sudah merengek ingin dimaafkan olehnya. Karena lelah, Aluna akhirnya memilih diam dan tak berkata lagi. Hingga akhirnya mereka sampai di rumah, masih saling diam. Aluna terus menguji langkah kaki suaminya. Melihat mereka yang seperti sedang bertengkar, Siti hanya memandang dengan heran. "Ada apa? Bukankah tadi berangkat dengan penuh semangat dan mesra, tapi kenapa saat pulang malah seperti orang yang sedang perang dunia ke-7 saja?" Tapi Siti juga tak akan berani bertanya pada majikannya. Dia hanya menyimpan penasaran dalam hatinya. Bahkan sampai di dalam kamar juga, Saga masih betah dengan aksi diamnya. Pria tampan itu segera masuk kamar mandi dan berniat untuk membersihkan diri. Aluna kemudian menggendong sang putri dan memindahkan keranjang mereka. Dalam hati wanita cantik itu memikirkan bagaimana caranya agar bisa mendapatkan maaf suaminya. Setelah cukup lelah berpikir, akhirnya dia punya ide, pasti pria itu tak akan bisa menghindari godaannya. Aluna berniat untuk memakai lingerie yang paling seksi miliknya. Jika perlu langsung saja dia telanjang tidak memakai apa-apa. Pasti Saga akan langsung luluh. Setelah melihat sang putri kembali terlelap, dia memulai aksinya. Aluna mengambil lingerie seksi warna hitam yang paling dia sukai. Setelah itu, dia berjalan melenggang ke arah pintu kamar mandi. Aluna berniat untuk menggoda suaminya di dalam kamar mandi. Dengan posisi menantang, Aluna berdiri di depan pintu. Dan tak lama pintu terbuka. Mata Saga sontak saja melotot tajam saat melihat penampakan di depan matanya. Pria tampan itu menelan salivanya dengan kasar, saat melihat tubuh molek yang nyaris telanjang bulat itu. "Mas, maafkan aku," lirih Aluna. Wanita cantik itu berjalan maju, membuat Saga mundur beberapa langkah. Saga mendadak jadi linglung, melihat keberanian sang istri. "Iya. Aku maafkan. Tolong jangan begini," Saga terbata-bata. Aluna sudah masuk ke dalam kamar mandi, dan dia segera menutup pintu-pintu. Lalu kembali mendekati Saga. Pria itu hanya diam, tak lagi mundur. Dia ingin melihat sebatas mana keberanian Aluna. Dengan lancang Aluna mengalungkan tangannya pada leher kokoh sang suami. Lalu berjinjit agar dia bisa menyentuh bibir suaminya. Kap. Bibir mereka sudah bertemu, dan Aluna yang memimpin ciuman pewanas itu. Saga awalnya hanya diam, tapi kemudian dia tak kuat dan akhirnya membalas lebih pewanas ciuman istrinya. Dia pantang digoda. "Kamu yang memancing sayang, jangan salahkan aku jika saat ini kamu tidak akan selamat," bisik Saga. Keduanya hanyut dalam kekuatan cinta yang utuh dan halal. Sebesar apapun masalah,
Andai salah satu mau menurunkan ego, dan meminta maaf, tak akan terjadi pertengkaran dan perpisahan. Entah berapa kali Aluna dan Saga mendaki Gunung Himalaya, dan terhempas dalam samudera kenikmatan. Sampai pada saat Aluna mengeluh capek, Saga baru mau berhenti menghajarnya. Pria itu seakan kesurupan saja, terus dan terus menerkam sang istri. Rasa cemburu dan kesal pada sosok Aaron, membuat pria dewasa itu seperti hilang kendali. "Cukup mas, aku capek," keluh Aluna. "Ya sudah, kita mandi ya." Setelah itu istirahat, Saga mengecup kening yang lembab karena peluh. Pria itu kasihan melihat wajah Aluna yang pucat karena ulahnya. Masih banyak waktu lagi, dia tak akan memaksa sang istri lagi untuk saat ini. "Mandi sendiri mas, aku nggak mau kamu kerjai lagi," tolak Aluna. Dia sudah sangat paham dengan sifat suaminya. Jangan sampai pria itu kembali menghajarnya di dalam kamar mandi. Bisa pingsan beneran dia nanti. "Hanya mandi yang, kamu jangan khawatir," Saga tak peduli dengan penolakan sang istri. Dia tetap saja membawa Aluna dengan cara menggendong ala bridal style. Dia tak peduli dengan penolakan sang istri. "Tapi mas, aku benar-benar capek loh," rengek Aluna. Tak urung dia hanya menurut dan pasrah saja saat pria itu membawanya ke kamar mandi. Baru saja mereka tiba di kamar mandi, terdengar suara tangis sang putri. Bayi cantik itu seakan tahu jika di sampingnya tak ada sang mama. "Mas, ayah bangun," seketika Aluna meloncat turun dari gendongan suaminya. Dia segera saja membersihkan diri secepat kilat, setelah itu membungkus tubuhnya dengan handuk bersih. Mana bisa dia menikmati mandinya jika sang putri menangis minta pertolongannya padanya. Saga hanya terkekeh geli melihatnya. Pria itu segera saja mandi dengan air shower, untuk membersihkan tubuhnya yang sangat lengket dan berkeringat. "Yang, putra kita masih tidur kan?" bisik Riko, pada sang istri pada siang itu. Hari ini dia juga tengah libur, karenanya dia bisa menunggu sang putra dan istrinya di rumah. "Iya mas, ada apa?" tanya Lani dengan berbisik. Karena Devan baru saja tidur lagi, setelah rewel terus sejak pagi. Entah ada apa dengan bayi tampan itu. Ada sang papa di rumah malah membuat dia manja dan rewel saja. "Aku boleh minta yang?" "Minta apa mas?" "Makan. Aku sudah siapkan di meja makan, bisa kan ambil sendiri." Lani masih belum bisa memahami apa yang diinginkan oleh sang suami. Karena saat ini memang waktunya makan siang. "Aku belum lapar yang," lirih Riko dengan gemas. "Terus mas minta apa?" Lani menoleh, dan menatap sang suami penuh tanda tanya. "Si Juwoni minta jewatah yang," ujar Riko tanpa basa-basi lagi. "Hah, tapi ini siang bolong loh mas." Lani terkejut dengan keinginan sang suami yang benar-benar tak masuk di akal. Bagaimana bisa tengah hari begini minta jatah? Ya memang mereka suami istri, sudah halal dan sah. Tapi, tetap saja aneh bagi Lani jika masih siang begini harus mandi peluh. "Memang kenapa yang, apa ada yang melarang?" tanya Riko dengan nada tak suka. "Tidak ada yang melarang mas, tapi nggak enak mas siang-siang harus bertempur," Lani panik. Riko tak mau tahu. Dia segera saja menyeret kaki sang istri hingga wanita itu sampai di tepi ranjang. "Mas, apa-apaan ini?" Lani panik. Riko segera menggendong sang istri ala bridal style menuju ke arah sofa. Tidak mungkin mereka akan bertempur di atas ranjang, sedangkan putra mereka tengah tidur pulas. Bisa menangis bayi itu jika ada gempa buatan yang diciptakan oleh kedua orang tuanya. Sampai di sofa, Riko segera menghempaskan tubuh sang istri di atasnya. Beberapa bulan berlalu tanpa terasa. Usia baby Ayana sudah menginjak usia 7 bulan. Sampai saat ini Aluna masih sibuk mengasuh bayinya sendiri. Dia bahkan belum ada niatan untuk kuliah. Aluna masih ingin menikmati kehidupan barunya sebagai seorang mama. Apalagi melihat tumbuh kembang sang bayi yang kini semakin besar dan lucu.
Baby Ayana sudah mulai belajar merangkak, dan dia tumbuh jadi anak yang aktif dan sehat. Pagi yang cerah, tak seperti biasanya Saga masih saja bergelung di bawah selimut, padahal hari sudah menjelang pagi. Saat ini jarum jam bahkan sudah menunjukkan angka 7. Jika biasanya pria tampan itu sudah rapi dan siap berangkat kerja, kali ini kebalikannya. Aluna saja sampai heran. Setelah dia memandikan sang putri, wanita cantik itu membawa keluar kamar. "Mbak Siti," sapanya pada sang asisten yang tengah menata meja makan. Sontak melihat kedatangan sang majikan, Siti menoleh. "Iya Mbak, ada apa?" "Titip ayah sebentar ya, aku mau mandi dulu." "Nggak, biasanya suamiku masih tidur," pinta Aluna sembari menyerahkan sang putri yang sudah cantik pada Siti. "Iya Mbak, kebetulan saya juga sudah selesai memasak. Tinggal menata saja di meja makan." Siti mengecup pipi Ayana dengan gemas. Bayi itu tertawa kecil karena merasa geli. Karena memang sudah terbiasa bersama Siti, jika Aluna repot, membuat bayi cantik itu dekat dengan sang asisten rumah tangga. "Apa Bapak sakit ya Mbak?" gumam Siti. Karena dia juga tahu pasti Saga adalah pria yang rajin dan tidak pernah bangun kesiangan. Pria tampan itu juga tak segan membantu sang istri mengasuh putri mereka. Kadang dalam hati Siti merasa iri, karena melihat kerjasama yang hebat pada pasangan majikannya. "Nggak tahu Mbak, nanti coba aku tanya. Aku mandi dulu ya Mbak." "Iya Mbak." Aluna segera masuk ke dalam kamar lagi. Dia segera mandi dengan cepat, baru setelah itu akan membangunkan suaminya. Jangan sampai dia membangunkan Saga dalam keadaan belum mandi, bisa-bisa dia diterkam tanpa ampun di kamar mandi. Setelah memakai baju dan memakai bedak secukupnya, tak lupa lipstik warna pink ikut menambah segar dan muda penampilannya. "Mas, apa kamu nggak kerja?" Aluna menggoyang dengan lembut lengan suaminya. Pria itu hanya menggeliat sebenarnya, setelah itu kembali meringkuk. "Mas, ini sudah jam 7 loh. Apa kamu libur?" tanya Aluna lagi, karena dia tak mau disalahkan oleh sang suami gara-gara tidak dibangunkan. Apa yang?" lirih Saga sembari membuka matanya sebentar. Setelah itu dia kembali memejamkan matanya. "Kamu nggak kerja?" "Aku mau cuti Yang, kepalaku tiba-tiba sangat pusing," gumam Saga. Suaranya serak khas orang bangun tidur. "Kamu sakit ya Mas, apa karena kecapean?" Dengan cemas Aluna menyentuh kening suaminya, tapi tak terasa panas sama sekali. Hangat juga tidak, tapi kenapa dia mengeluh pusing? Saga tiba-tiba saja bangun dan berlari menuju kamar mandi. Aluna hanya bisa melongo melihat hal itu. Dan tak lama kemudian dia mendengar suara dari dalam kamar mandi. "Hoik, hoik. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.